Kisru donasi pengobatan Agus Salim yang telah dialihkan kepada korban bencana alam di NTT rupanya masih meninggalkan polemik panas. Hal itu pun dipicu oleh pernyataan kuasa hukum Agus Salim bahwa ribuan korban bencana alam di NTT yang menerima bantuan kemanusiaan yang diserahkan oleh Denny Sumargo dan Gary Julian bersumber dari donasi Agus Salim berpotensi terjerat pasal pidana pencucian uang alias terancam di penjara. Sontak saja, pernyataan itu pun menuai reaksi tajam dari Denny Sumargo yang terlihat dari postingan terbarunya di sosial media pribadinya. Benarkah Denny Sumargo pun siap pasang badan untuk membela ribuan korban bencana alam di Flores Timur, NTT? Seperti apa mantan kuasa hukum Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan milik Novi, Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang ketika menanggapi pernyataan kuasa hukum Agus Salim tersebut? Dan seperti apa pula permintaan maaf dari Farhad Abbas terkait pernyataan rekan sejawatnya tersebut? Seperti apa pula kondisi dan reaksi Agus Salim serta Novi menanggapi kisru donasi Agus Salim terkini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru pengalian donasi pengobatan Agus Salim kepada ribuan korban bencana alam di NTT masih menuai pro dan kontra. Hal itu pun dipicu oleh pernyataan Rizaldi, kuasa hukum Agus Salim. Ia pun sempat mengatakan bahwa para penerima sumbangan kemanusiaan yang diserahkan oleh Denny Sumargo dan Gary Julian yang bersumber dari donasi pengobatan Agus Salim bisa terjerat pasal pencucian uang. Menanggapi pernyataan tersebut, Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang, mantan kuasa hukum Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan milik Novi, kini ikut menyoroti langkah hukum pihak Agus yang menyebut akan memenjarakan para penerima bantuan kemanusiaan di NTT. Menurut Ricky Sitohang, pernyataan tersebut berlebihan dan sudah di luar konteks hukum. Alasannya karena korban bencana alam tersebut termasuk dalam kategori penduduk yang membutuhkan bantuan. Orang-orang yang menerima dana Agus nanti itu, kita bisa, kalau memang dia ada bukti ketika diaudit, nanti bisa kena penadahan. Jadi nanti orang yang menyerahkan dengan yang menerima juga bisa kena pidana. Makanya saya sarankan agar masyarakat jangan menerima selektif terhadap penyaluran bantuan. Percayalah bahwa uang itu pasti punya Agus. Dan kedua, siapa yang main-mainkan mau bawa-bawakan uang Agus pasti masuk penjara. Nah, tapi ini perlu saya luruskan juga ya. Saya juga menyesalkan juga bahasa daripada kuasa hukumnya Agus bahwa kalau kita pidanakan siapa yang menerima itu juga nggak pantas ngomong begitu. Ya. Warga setempat itu sudah melihat situasionalnya itu udah kasihan. Mereka tidak ngerti dari mana ini barang-barang. Yang penting ada luaran tanah mereka terima. Nggak ada hubungannya. Jadi jangan pula ngomong bahwa akan kita pidanakan warga-warga yang menerima itu. Itu juga offside juga, ngomong udah berlebihan. Harusnya pakai otak juga kalau ngomong. Jadi jangan asal jeplak aja gitu loh. Nggak ada hubungannya itu bahwa bisa rakyat setempat itu pindahkan, nggak ada. Mereka aja perlu dibantu kok. Dan mereka tidak mengerti dari mana, yang penting mereka hidup. Harusnya kita prihatin gitu loh, nggak usah melibatkan mereka lagi. Kalau bisa yang lain juga turut membantu. Ya tolong ini koreksi buat namanya siapa, saya kurang hafal, namanya Rivaldi itu siapa tuh yang ngomong. Ricky Sitohang juga menyoroti langkah Denny Sumargo dan Gary Julian usai menyalurkan sumbangan donasi Agus Salim yang mengaku telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan di hadapan Menteri Sosial. Karena itu, jika pengakuan Gary benar, maka Ricky Sitohang mengingatkan kepada Kementerian Sosial untuk mengaudit semua aliran uang donasi Agus tersebut secara detail kepada korban bencana alam di NTT. Hal itu pun diungkapkan oleh Ricky Sitohang.
karena timbul kecurigaan terkait penyaluran uang donasi itu yang ia klaim diperoleh dari pihak yang berada di Flores Timur yang diduga tidak sampai 1,3 miliar rupiah. Saya berharap Kemensos berkoordinasi dengan Flores Timur karena kemungkinan besar dari pihak Flores Timur akan ada minta audit, istilahnya audit, dan minta apa yang disampaikan tuh karena mereka mendengar nih 1 sekian M sesuai nggak dengan fakta yang di lapangan yang diterima di posko-posko itu. Jadi jangan main-main loh kita dengan uang ini, itu gampang sekali diaudit gitu loh. Nah, nanti diaudit kemungkinan akan dipanggil kemungkinan. Ya, saya sudah hitung loh. Saya hitung di tiap-tiap posko berapa kemasan, berapa mie instan, berapa kemasan, berapa kipas angin, berapa kopi, berapa gula. Ya, saya hafal semua loh. Saya hitung semua, saya akumulasikan semuanya. Setara nggak dengan uang yang dikatakan tuh habis 1, sekian M. Saya nggak mau ngomong setara atau tidak, tapi perlu kiranya audit yang mendalam. Tapi ya kalau ternyata memang faktanya memang seperti itu, pasti kebongkar dong. Kalau borok-borok itu pasti kebongkar. Jadi kita nggak usah alasan kemanusiaan. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa mereka melakukan perbuatan itu loh ya. Nanti setelah audit itu baru ketahuan. Saya akan menyampaikan data dan fakta. Ini yang saya katakan bahwa ikutilah aturan main, ikutilah etika prosedur main. Jangan kita main tabrak-tabrak aja dengan alasan kemanusiaan lah segala macam. Kemudian disamber sama netizen, oh bagus tuh luar biasa dan sebagainya. Tapi tahu nggak apa dibalik ini semua? Kemarin katanya Gary sudah melaporkan hasil daripada kunjungan mereka ke Kemensos. Kan gitu. Rupanya terekam juga dari daerah Flores Timur dan pemerintah daerah setempat. Sehingga berkomunikasi dengan saya karena mereka tahu bahwa saya ini kuasa hukumnya, tadinya kuasa hukum yayasan dan Novi, mempertanyakan kapasitas kepada Densu dan Gary datang ke sana. Saya bilang, kenapa kamu nanya saya? Akhirnya bercerita bahwa kedua orang ini tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, baik kepada Bupati, ya PLT Bupati itu, Sekda, maupun kepada Kapolres dan Nadimnya tidak ada koordinasi. Mereka langsung masuk ke posko. Mereka masuk ke posko tanggal 9. Saya jabarkan saja di sini ya. Data-data lengkap sama saya semua. Saya kan mantan Kapolda sana, jadi saya tahu semua persoalannya itu. Mereka membeli barang itu di Labuan Bajo. Ini biar netizen nih buka mata baik-baik, jangan hanya udah bagus, yang bagus yang mana? Tolong kita berbicara tentang akidah hukum. Ya. Nilai-nilai kemanusiaan jangan dijorokin dengan maksud-maksud tertentu. Sebelumnya, dalam laporan Agus Salim terkait penggelapan dana, Rizaldi pun juga sempat mengingatkan warga NTT untuk tidak menerima bantuan dari Denny Sumargo dan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan karena uang tersebut masih berstatus sengketa. Rizaldi juga sempat mengatakan bahwa penerimaan barang melalui penyaluran donasi tersebut bisa dikenakan pasal pencucian uang. Menanggapi pernyataan kuasa hukum Agus Salim yang kini menjadi heboh, Farhad Abbas pun justru membantah pernah mengatakan hal tersebut. Farhad pun lalu meminta maaf kepada warga NTT atas ucapan rekannya Rizaldi. Menurut Farhad Abbas, belum cukup memenuhi unsur untuk menjerat sebanyak 10.000 warga NTT, tapi hanya beberapa orang saja. Saya nggak pernah melaporkan seribu. Saya nggak pernah ngomong gitu. Yang ngomong kan bukan saya, pengacara Agus gitu. Tapi saya bisa bantu luruskan. Kita minta maaf kepada warga NTT, bukan melaporkan NTT. Ini harus dipisahkan antara kalimat gaya bahasa, bukan menyebutkan keseluruhan satu untuk keseluruhan, tapi menyebutkan nama tapi untuk beberapa orang tertentu. Tapi kan saya sudah dapat klarifikasi bahwa mereka ini tidak menghadap pimpinan Pemda di sana, enggak. Hanya 4 titik lokasi. Ya mungkin karena jauh mungkin tidak mendengar berita gitu. Padahal kita sudah umumkan jangan menerima dana itu, kan itu dana Agus, dana orang buta, dana orang yang bermasalah gitu. Nah, dan nanti
kita udah dapat informasi dan dapat data-data dia beli barang-barang apa, ada yang akan menyampaikan sudah kontak saya. Mereka itu kan dulu lawan-lawan saya mereka ini, dan kita rada kalah sih untuk opini gitu. Masyarakat netizen mendukung mereka. Nah tapi sekarang mereka lawan antara mereka gitu. Jadi saya sebagai penonton, ya dulu saatnya mereka aku diburuk-burukin, sekarang kami jadi orang baik, mereka yang saling berantem dan saling menyalahkan gitu. Nah, yang jelas berantem mereka itu memang beruntung buat Agus gitu. Oh begini toh, oh uangnya Agus toh, oh yayasan seperti ini, yayasan ada izin PUB-nya nggak ada. Mereka ngaku-ngaku aja, mereka tuh datang klarifikasi ke Departemen Sosial bukan melaporkan laporan yang benar, tapi mereka ditegur waktu dipanggil untuk klarifikasi dan dilarang menyalurkan dana selain untuk pembentukan Agus. Mereka nggak mau, mereka tetap. Habis itu keluar, mereka tunjukkan dan menyerahkan. Nggak ada kaitan itu, mereka dalam keadaan guncangan takut gitu. Makanya Denny Sumargo nggak berani ke Departemen Sosial, yang datang itu cuma ketua yayasan. Dan ketua yayasan mundur kan? Mundur. Ya ngapain mundur? Emang kalau mundur hilang masalahnya gitu. Berani banget, nekat gitu. Diri ini udah dilaporkan kasus mengaku-ngaku sebagai pengacara. Dan kemudian kemarin termasuk salah satu kasus lapor dalam perkara dana Agus yang di Agus di NTT. Bisa. Nah kalau Rizali masyarakat NTT maafin aja, dia bukan semuanya hanya. Kalau kan mereka ngaku uang itu dinikmati 10.000 orang ya, wajar aja kalau memang 10.000 orang mau dilaporin, tapi nggak mungkin lah siapa pengacara yang mau pergi ngelaporin 10.000 orang. Nah, setuju nggak masyarakat NTT kita ngelaporin 4 orang yang membagi uang Agus ini? Setuju? Atau kalian mendukung mereka? Pilih mana? Mendukung Agus yang buta, tak berdaya, atau pilih orang yang menghabiskan uang Agus? Itu aja simpel kok. Ya kalau kalian milih mereka ya habiskan aja, nggak ada masalah. Ya jadi kita bikin berita acara ya, di atas tadi kita menyampaikan yang pertama-tama sesuai dengan beberapa kali rapat pembinaan yang dilakukan oleh Kemensos kepada yayasan terkait pelanggaran pengumpulan uang donasi tersebut. Dan yang kedua, berita acara yang kita sebutkan itu kenapa alasannya disalurkan kepada korban NTT, korban erupsi Leotobi di NTT ya. Terus yang ketiga, ada beberapa poin saya lupa ya. Selain itu mungkin oh ya tadi ini laporan pertanggungjawaban semuanya gitu. Dan ini sisa satu kita bawa lagi, kita mau bawa ke donatur gitu. Jadi salinan ini untuk donatur. Tadi kita sudah sampaikan juga kepada pihak Kemensos bahwa setelah ini kita akan ke donatur, dan apakah laporan ini sudah sesuai dengan isi gugatan donatur, apakah mereka nanti mau mencabut gugatannya atau tidak, ya kita kembalikan pada penasihat hukum donatur. Itu aja sih. Respon Kemensos yang pasti sebagai regulator normatif aja, dari pihak beliau menyampaikan kalau kedepannya ingin melakukan pengumpulan uang lagi agar sesuai aturan, supaya tidak ada polemik lagi ke depannya. Pengalian donasi Agus Salim kepada korban bencana alam di NTT rupanya masih meninggalkan konflik di ranah hukum. Sebelumnya, Agus Salim pun telah melayangkan laporan polisi atas 4 nama terkait dugaan penggelapan donasi Agus Salim. Di antaranya Novi, Denny Sumargo, dan Gary Julian. Bahkan Rizaldi pun sebagai kuasa hukum Agus Salim sempat mengatakan bahwa para penerima sumbangan kemanusiaan yang bersumber dari donasi Agus Salim bisa terjerat pidana terkait pasal pencucian uang. Hal ini pun tentu melibatkan sekitar 10.000 warga NTT yang kabarnya menerima bantuan dari pengalian donasi Agus tersebut beberapa waktu lalu. Mendengar hal ini, Denny Sumargo pun langsung merespon. Ia pun menyatakan siap untuk membela warga NTT di barisan paling depan. Hal itu pun terungkap melalui postingan story di sosial media pribadi milik Denny Sumargo. Denny pun meminta warga NTT agar menyiapkan tempat paling depan untuk dirinya dalam membela masyarakat NTT dari jeratan hukum atas laporan polisi Agus Salim.
10.000 warga NTT diancam Agus Salim. Gue paling depan. Saudaraku di NTT, siapkan tempat paling depan buat gue. Kaget dong, aneh aja gitu, kok bisa gitu. Tidak ada persetujuan dari pihak kita juga bisanya melakukan hal seperti itu. Berarti kan itu udah nggak ada moralnya gitu aja sih. Berarti ibaratnya pengennya ada persetujuan dari pihak aku Ada juga komunikasi ya, udah pastilah gitu. Iya, pasti untuk kecewa banget sih sebenarnya ya kan. Dulu katanya saya nggak punya etika, nggak punya moral. Sekarang berbalik, siapa yang nggak punya etika sama moral? Itu aja sih. Kita nggak tahu ya prihatin, turut berdoa kalau namanya ada hal-hal yang bisa dibantu, kita bantu. Pastilah sedih lah, cuman kan namanya musibah ya, sekali lagi ya itu kuasa Allah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan membantu. Denny Sumargo siap membela warga NTT dari gugatan hukum Agus Salim terkait bantuan kemanusiaan. Lantas benarkah Agus Salim kini tidak lagi bersedih? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Tak hanya kisru uang donasi yang terjadi antara Denny Sumargo, Novi, dan Gary, Agus Salim justru terlihat tidak lagi bersedih dan bisa menikmati hidupnya dengan santai, rileks, dan juga gembira. Hal itu pun terlihat dari kegiatan Agus Salim beberapa waktu terakhir ini yang menikmati semangkok sayur sop kesukaannya sambil melakukan siaran live di akun sosial media pribadinya. Dalam siaran live tersebut, Agus tampil dengan penuh percaya diri, menceritakan sopnya yang terasa nikmat tanpa kesulitan dalam melihat posisi piringnya di meja makan. Bahkan saat merasa kepedesan di tengah lahapnya makan, Agus pun memanggil istrinya dengan kata sayang sambil menanyakan posisi gelas. Tanpa kesulitan, Agus pun bisa meraih gelas minumannya lalu meneguk airnya dengan mudah. Bang Agus suka lah acar, senang suka. Karena Bang Agus suka dari sayur-sayuran. Ini benar-benar enak nih. Apa namanya? Nggak terlalu asam. Kalau Bang Agus tuh kalau acar tuh nggak suka terlalu asam banget. Yang begini pas ini. Kalau dipadukan sama sop, acar, rasanya enak. Enak banget. Mantap, Dokter Sisi, mantap. Kemarin dibuatin sampai goreng, coba goreng itu diaduk sama tepung apa itu. Nah, sekarang acar, mantap pokoknya. Buat jadi anak soleh. Aduh, kegigit cabenya. Aduh sayang, aduh pedes sayang. Minumnya sebelah kiri. Minum dulu kita ya. Segarnya. Tak hanya itu, yang terbilang mengejutkan adalah dalam siaran live-nya tersebut, Agus Salim justru mengaku bisa melihat komentar netizen yang ada di layar handphonenya dengan mengatakan bahwa ia pun sulit membaca komentar netizen tersebut lantaran rollingnya terlalu cepat. Pernyataan Agus tersebut mengejutkan followersnya. Lalu mereka pun ramai mempertanyakan kondisi mata Agus yang terlihat bisa makan sendiri dengan mudah. Bahkan bisa melihat bawang merah, tomat, dan lain-lain di mangkoknya. Dan tidak terlihat seperti seorang tunanetra. Bang Agus susah bacanya ya. Komennya terlalu cepat, jadi susah bacanya.
Pokoknya kalau sop diperpadukan sama acar tuh cocok banget. Kok bisa pas gini ya dokter Sisi ngasihnya ke Bang Agus ya? Bisa cocok begini, bisa pas gini perpaduannya. Ini nggak ada di setting loh, langsung bener-bener terjadinya natural aja. Ada timun, ada bawang merah, ada tomat, lengkap ini. Harusnya kena nasnya juga ya. Kok jadi ngelunjak kan? Dokter Sisi harusnya kasih nanas ini, lebih enak ini rasanya ini. Kata dokter Sisi ngelunjak juga lama-lama Bang Agus ini katanya. Gak bercanda ya dokter ya. Ini benar-benar enak dokter, beneran. Perpaduannya pas banget nih dokter. Sop sama acarnya dokter pas. Kalau Bang Agus tuh emang dari dulu tuh doyan makan apa aja. Bang Agus tuh doyan makan. Mau makanan apa ya? Digaris bawahin ya, halal. Abang Agus itu bukan level yang milih-milih makanan apa aja. Kayak Bang Agus tuh udah biasa hidup susah, jadi apa aja masuk, ya. Garis bawahi halal. Jadi apa aja masuk mah. Abang Agus mau makan pakai garam, pakai air, ayo. Bang Agus mau pakai bawang juga, ayo. Bang Agus tuh tipikal orang nggak milih-milih makanan, jadi apa aja masuk. Mantap. Buset dah. Lihat. Habis. Mantap. Enak banget. Masih ada banget dari situ lagi. Kita habiskan, ya. Terima kasih dokter Sisi. Nih lihat nih, acarnya habis, enak banget. Gimana? Nggak kenyang coba. Alhamdulillah ya, bersyukur sama Allah ya. Ada aja rezeki mah, rezeki anak soleh. Makan acar, nasi, sop, aduh, Indomie. Gimana nggak tambah buncit nih? Bang Agus mau pilihin apa nih ya? Mantap. Tidak lagi bersedih, Agus Salim pun terlihat siaran live sambil makan dengan lahapnya dan bahkan tertawa bahagia. Lantas, seperti apakah sikap Novi di tengah gugatan Agus Salim terkait uang donasi yang sudah dialihkan kepada korban bencana alam di NTT? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Di tengah kisru donasi pengobatan Agus Salim yang telah dialihkan kepada korban bencana alam di NTT, Novi pun memutuskan untuk berangkat umroh bersama sang bibi pada tanggal 28 Januari 2025. Hal ini pun terungkap melalui unggahan story terbarunya di akun sosial medianya. Dalam unggahannya tersebut, Novi pun menceritakan bahwa ia dan bibinya baru saja selesai untuk menjalani manasik haji pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 kemarin. Terkait rencana melakukan ibadah umroh tersebut, Novi pun meminta doa restu kepada netizen agar diberi kelancaran dan juga kesehatan dalam menjalani ibadah umrohnya untuk kali ini. Manasik udah selesai hari ini. Gimana Bi perasaannya? Terharu ya? Nangis tadi. Doain ya guys, kita berangkat tanggal 28 Januari 2024. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Di sana juga semoga kita sehat-sehat terus ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih semuanya, dadah. Jadi insya Allah tanggal 28 aku berangkat sama Bibi Ami ya guys. Aku berangkat berdua sama Bibi. Terus aku pakai Maktur, soalnya banyak banget yang DM aku nanyain, Teh Novi pakai travel apa? Aku pakai travel Maktur. Aku bisa selesai manasik di Jalan Otista itu guys. Travelnya sih keren banget ya. Tadi ngelakuin penjelasan benar-benar detail banget. Pak Ustadz juga bagus banget. Yang dari kita nggak paham jadi paham. Masya Allah, doain ya semoga kita tanggal 28 lancar berangkatnya. Dan sekarang ini mana itu? Nah, aku di jalan mau sambil bagi-bagi sembako untuk orang-orang yang membutuhkan di jalan. Semangat semuanya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.